Mungkin pesan dari Ratu Lanang sampai Ratu istri sedih gitu kan, mungkin sedikit agar mungkin yang lebih kuat adalah Ratu Lanang. Kita kadang-kadang lupa sama orang tua kita. Orang tua itu leluhur. Jangan bicara terlalu tinggi lah. Leluhur itu adalah orang tua, DNA dalam tubuh kita yang mengalir itu siapa. Kadang-kadang kita lupa, di saat tetangga ngasih kita satu buah roti, kita menganggap tetangga sayang sama kita. Padahal orang tua kita memberikan hidupnya, darahnya, waktunya untuk kita. Kita nggak pernah menilai itu. Yang tadi Ratu Istri kenapa keluaran mata sama dengan ide Ambilin tisu. Tisu nggak? Itu karena bangsa kita selalu lupa akan jati dirinya, lupa asal usulnya, lupa orang tuanya. Dia bangga dengan orang lain. Hal-hal ini yang membuat ide perjalanan ternyata dari kecil tuh sudah diciptakan untuk menjadi seorang Sulinggi, mungkin dengan proses penderitaan yang luar biasa. Orang keluarga saya mah udah datang ke saya mah cuma satu kata-katanya, gak jadi kafir gitu. Om Swastiastu, Sampurasun, Ratu Lanang, Ratu Rampes. Terima kasih matur suksema, atur nuhun sudah berkesempatan hadir di studio Hindu Channel. Mangga. Izin menyebutkan nama, mungkin pemirsa Hindu Channel belum tahu nama lengkapnya niki nggih, yang sebutkan izin. Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe. Terus ide Pandita Agung Putri Resi Manuabe. Izin niki ingin karena Hindu Channel mengamati di media sosial ketemu dengan Akang Dedi Mulyadi. Iya. Ternyata baru tahu Hindu Channel ada Pandita di Sunda ya? Di Sunda, Jawa Barat. Iya. Dan langsung kita screenshot, dapat dari toko Hindu juga. Langsung dikasih kontaknya. Ternyata bersedia hadir, kebetulan ada kegiatan Pas lagi ada di Jakarta. Pas ada di Jakarta. Iya. Ada kegiatan apa Resi Ratu Lanang? Di sini kita bertemu dengan beberapa tokoh yang minta audiensi. Karena kan tugasnya kita sebagai Sulinggi atau pendeta itu kan memberikan masukan yang tidak berpihak kepada manapun, semata-mata hanya untuk kebaikan bersama. Itu. Ratu Istri izin bertanya, gimana rasanya selalu mendampingi kegiatan-kegiatan umat bersama dengan Ratu Lanang? Kalau buat Ratu Istri wajib untuk mendampingi Ratu Lanang, karena kan simbol Linggayoni. Jadi kita harus selalu mendampingi, apapun itu kegiatannya. Tapi dengar-dengar sampai jam 2 malam, kadang sampai jam 3 malam diskusi tetap harus mendampingi. Harus menunggu. Kalau jam 2 masih bagus. Kang Niko, pernah sampai jam 4 subuh duduk di samping gitu? Sebagai normalnya manusia ngantuk, Ratu. Ngantuk, ya ditahan. Karena untuk melayani umat. Pertama, pelayan umat. Yang kedua, tugasnya beliau sebagai mendampingi ide, sebagai tadi support system. Ya, jadi tidak ada yang lebih penting di saat seorang istri mendampingi suaminya. Nah, lalu dalam ajaran kita, ini kan saktinya. Ini kita sebagai siwa. Nah, bagaimana siwa bisa sakti kalau saktinya tidak ada? Kan teorinya seperti itu. Makanya kita membutuhkan beliau untuk tetap backup. Di saat saya tidak sadar, atau salah bicara, beliau kasih kode. Karena beliau biar yang mengamati. Biar eling. Kalau boleh tahu, Ratu kodenya biasanya gimana? Biasanya kodenya gimana? Kodenya kalau Ratu Istri tatap aja. Oh. Itu bukan tatap biasa, tapi tatap dengan ada isyarat lah, pasti iya Ratu Lanangnya tahu. Nah, mungkin kita akan masuk ke materi kita pada hari ini, karena tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dari masyarakat, dari umat Hindu, dari generasi Hindu. Karena bagaimana sih cara kita memanggil orang suci Hindu? Karena ada jarak kadangan. Nah, kemudian gimana sih prosesnya menjadi singkatnya lah, menjadi orang suci itu bagaimana? Namun di situ kita akan selipkan juga
mutlak Hindu harus damai topik kita hari ini, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang nyempil dari pemirsa Hindu Channel. Nah, mungkin yang pertama, awal ide Ratu Lanang bisa menjadi pinandita atau pedande gitu dan orang suci sampai saat ini, apalagi satu-satunya di Jawa Barat nih kan. Karena baru denger nih. Baru denger ya. Iya. Mohon izin ya Kang Niko, saya jawab ya. Jadi kita ide pribadi tinggal di lingkungan yang bukan Hinduis. Tidak ada nuansa Hindu. Karena saya tinggal di daerah Jakarta, lalu besar juga di Jakarta dan Jawa Barat. Kita sama-sama tahu lah lingkungan kita kan tidak ada lingkungan Hindu sama sekali. Beda dengan orang yang tinggal di Bali ya. Sehari-hari mereka melihat dan atmosfer yang ada adalah atmosfer Hindu. Sedangkan ide dengan ide istri tidak ada atmosfer Hindu sama sekali. Nah, lalu kenapa bisa kayak gini perjalanannya kan gitu, kata orang sekarang banyak, kenapa aku bisa jadi sulinggih atau jadi pendeta sekarang gini. Kalau boleh jujur, tidak ada satupun pemikiran ide pribadi, ada ide istri berpikiran seperti ini, menjalankan seperti ini. Kita tidak berpikir untuk menjadi seorang sulinggih, apalagi menjalankan kesulinggihan. Seperti sekarang ini gitu. Tetapi tadi perjalanan hidup yang harus menentukan arah kita seperti ini. Perjalanan hidup, proses hidup, kita harus mengambil langkah-langkah ini gitu. Semata-mata bukan buat kepentingan kita lagi. Mohon maaf nih Kang Niko. Pikiran kita berdua ini kan anak zaman now lah kalau kata sekarang banyak gitu. Ide istri masih pengen berpakaian modis gitu ya. Apalagi kita waktu itu menjalankan umur 37 tahun gitu. 37 tahun dengan proses yang luar biasa alam semesta berikan pada kita dengan ada proses sakit, lalu ada puasa yang kita harus jalankan. Lalu puasa itu juga dijalankan dengan banyak sekali aturan-aturan. Jadi cek orang Sunda mah tidak ujuk-ujuk jadi sulinggih, tidak tiba-tiba menjadi sulinggih gitu. Jadi jangan pernah berpikir misalnya ada saya rambutnya dipanjangin lalu besok ke Bali langsung dikucir, enggak. Proses hidup dijalankan. Nah, lalu proses hidup ini ternyata kalau di Bali itu ada ritual-ritual yang dijalankan oleh para nabe. Tadi kita pernah bicara, seorang Dwi Jati itu pernah melakukan upacara sideraga atau mati raga. Nah, itu dipimpin oleh 3 nabe, Nabe Napak, Nabe Watre, Nabe Saksi. Nah, Astungkare waktu pas di Bali kita memenuhi unsur itu semua. Lalu kita pun didikse parikse di PHDI di Badung. Jadi untuk tadi banyak pertanyaan juga di YouTube dengan di TikTok nih. Wah, jadi resi gini-gini. Jadi resi itu bukan kayak kita kuliah gitu. Kuliah lulus lalu dapat piagam, nggak kayak gitu. Proses hidup yang dijalankan. Proses penyucian diri. Bedakan orang suci dengan penyucian diri. Karena hakikatnya saya meyakini bahwa tidak ada manusia yang suci. Tapi manusia yang menjalankan kesucian. Agar selalu berpikiran suci, perkataan suci, perbuatan suci. Tikaya parisuda. Kan gitu. Nah, jadi konsepnya sebagai seorang sulinggih atau pendeta atau resi adalah senantiasa menjalankan penyucian diri terus. Nah, penyucian diri ini dilakukan tiap pagi dengan sore dengan perlengkapan Surya Suwana kita memuja. Ampura nih Kak Miko potong. Trikaya Parisuda dan juga melakukan proses penyucian. Karena tidak mudah menyatukan Trikaya Parisuda niki terutama Ratu Istri, Ratu Lanang. Ini yang memulai awal untuk menekuni atau ingin menjadi sulinggih. Memang sudah sepakat keluarga atau ide Ratu dulu yang memulai atau Ratu Lanang dulu? Justru Ratu Lanang. Karena Ratu Istri tidak berpikiran untuk buat Ratu Istri untuk apa jadi sulinggih gitu loh, ngapain? Pada saat itu. Dan itu bukan cita-cita kan, gitu. Bukan cita-cita kan? Dan tidak menginginkan gitu loh. Jadi inilah proses hidup sampai akhirnya ya kita menjalankan seperti ini. Proses belajarnya bagaimana, Ratu? Belajar apa nih? Belajar tentang arah kesulinggihan itu. Begini, Mas, boleh ide jawab ya? Boleh. Jadi gini. Jadi nyambung. Ide istri gimana? Tahu nggak? Ini cuman bukan secret ya, ini karena depan kamera. Beliau itu sampai minta pisah waktu saya menjalankan kesucian ini gitu. Untuk menjadi seorang sulinggih, karena beliau tidak ingin
menjadikan Sulinggi. Kita berdua jadi Sulinggi itu nggak ingin, karena tidak mimpi gitu. Mimpinya seorang Ide adalah saya S1, S2, saya kuliah, saya pengen jadi profesional. Kalau boleh bisa di Haritanu Sudibjo lah kayaknya kayak gitu, suksesnya kayak gitu kan, ya kan? Bukan jadi Sulinggi gitu. Nah, sedangkan proses hidup kita menentukan kita harus jadi Sulinggi. Tidak bisa menolak dan tidak bisa tidak. Nah, karena Ide meyakini bahwa saya adalah ciptaan dari Sang Yang Widiwasa, semesta alam, saya tidak bisa menolak itu semua. Karena apa ya? Tidak ada pilihan itu Kang Miko. Nah, saya bicara dengan beliau, nggak ada pilihan ini mah. Kita harus jalankan ini semua demi kebaikan kita semua gitu. Nah, waktu kita jalankan Astungkara Wanugraha Ide Batara Agung, ternyata memang jalan hidup seperti itu gitu. Nah, dan ternyata nyaman. Nyaman banget. Serius. Ini boleh nggak saya bicara, bukan ngajak Kang Miko jadi Sulinggi ya. Saya cuma menjawab bahwa alangkah nyamannya di saat kita berserah diri kepada Sang Pencipta Maha Kawasa. Nyaman banget. Kita tidak gini, dulu waktu jadi pengacara atau bekerja, berpikir bekerja adalah hidup. Uang yang membuat kita hidup. Kan gitu. Bekerja dulu baru dapat uang. Kan gitu. Bekerja dapat uang baru keluarga bahagia. Cukupi kepenuhan istri dalam bentuk materi baru terbahagiakan kita. Ternyata itu nggak terjadi. Dijalankan kita kesulinggihan, bahagia itu tidak dari uang. Ini jujur aja. Wah, teori katanya kan, bahagia itu harus dari uang. Kata orang yang masih mengikatkan diri dalam dunia, keduniawian. Karena dunia memang harus dengan uang. Tetapi di saat kita pasrah pada Pangersanu Kawasa, pemilik alam semesta dan pemilik tubuh ini, beliau yang menjamin kita hidup. Mohon maaf ini mah, tadi karena cerita tadi tentang pengetahuan. Pengetahuan itu berjalan sesuai dengan laku kita. Bahasa kasarnya gini, gampangnya gini. Anak itu kalau punya sepeda, mau tidak mau dia akan belajar sepeda. Begitu punya motor, mau tidak mau dia belajar naik motor. Kan gitu. Begitu dibelikan laptop, mau tidak mau dia belajar laptop. Nah, sama dengan Ide berdua. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus belajar bagaimana tentang Weda, Bhagavad Gita, Hindu, dan sebagainya. Dan lika-liku apapun itu harus dilewati. Harus lewati. Terlepas dari itu semua, generasi selanjutnya Ide, Lanang, Ratu Istri, ada? Ada putra-putri, ada satu perempuan, satu sekarang laki-laki. umur? Yang perempuan sudah 23 tahun. 23 tahun. Yang laki-laki 20 tahun. 20 tahun. Dan mereka menjalankan puasa juga. Dan mereka jago puasa. Oh, berarti nah ini berbicara puasa. Ini sengaja memang harus puasa atau secara kesadaran dari putra-putrinya? Karena kan untuk puasa itu lumayan berat ya. Berat tantangannya, apalagi kalau udah terlanjur keluar gaul gitu. Ada gini lagi. Nah, ini tadi juga sambil menjawab pertanyaan dari netizen ini. Wah, puasa itu nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di saat kita menyerahkan diri pada Sang Yang Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita niat bulat, pasrah, ikhlas, pasti bisa. Satu contoh aja. Ketidakmustahilan itu kayak leluhur kita lah, pejuang-pejuang. Dengan memburu runcing, dia bisa kok memerdekakan bangsa ini. Padahal berhadapan dengan tank baja, senjata dan sebagainya. Kenapa? Karena pejuang-pejuang kita, pahlawan kita niatnya yakin membebaskan negara kita dari penjajah. Jadi di saat kita niat bulat, keyakinan penuh, nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi tidak ada pilihan. Kan gitu. Karena yang membuat kita mudah melakukan pengingkaran atas perintah Tuhan itu adalah di saat kita ada pilihan lain. Gitu. Di saat tidak ada pilihan lain, nggak bisa. Nah, puasa salah satu dari sifat penyucian diri. Salah satu. Banyaklah di tempat lain pun banyak diajarkan bagaimana penyucian diri, tidak hanya puasa. Tetapi kami berdua meyakini puasa adalah bagian tertinggi dari proses penyucian dari tubuh kita. Karena sampai mengantarkan Ratu Istri dan juga Ratu Lanang sampai saat ini. Kayak gini ya. Nah, dan kita juga masih menjalankan puasa. Sampai detik ini masih jalan. Puasa yang dijalankan ini mungkin juga pemirsa Indo Channel ingin melakukan puasa. Puasa yang dilakukan dari yang sederhana sampai yang tidak sederhana sampai yang wow gitu. Itu gimana? Ide jawab ya. Nah, puasa itu menurut pribadi Ide dibagi. Ada puasa
yang sekedar hanya mengontrol emosi kita, mengontrol pribadian kita. Ya tadi puasa yang mungkin puasanya di hari-hari tertentu aja, Senin dengan Kamis, misalnya simple. Itu puasa maintenance kalau kata saya mah. Ibaratnya kalau mobil ganti oli kan gitu, cek rem, cek mesin, nah itu Senin Kamis. Tapi kalau puasa artinya turun mesin, artinya semuanya dicek gitu, ya puasa gini. Ada puasa tuh keyakinan ide, ada puasa dalam kandungan. Bagaimana seorang ibu mengandung diri kita, lalu kita menyusahkan ibu kita yang tanpa kita sadari, susah tidur, susah makan, jalan aja susah karena beliau mengandung kita. Nah, itu kenapa kami melakukan puasa dalam kandungan 9 bulan tadi. Jadi 3 tahun 7 bulan itu bukan puasa tanpa catatan. Ide pernah melakukan puasa selama 3 tahun 7 bulan. Setiap hari. Tiap hari. Mulai dari jam 4 subuh dibuka, baru makan lagi jam 7 malam. Dan itu makan pun tidak boleh makan besar. Artinya makan mewah-mewah gitu. Kenapa? Ya makan yang sederhana gitu. Makan dengan 3 jari, minum juga tidak boleh berlebihan. Kontrol. Karena puasa adalah pengendalian diri. Pengontrolan diri. Jadi kalau puasa terusnya ada ayam bakakak, ada semua padang dimakan, bukan puasa. Itu mah cuma berubah pola makan. Gitu. Jadi puasa adalah bagaimana mengontrol emosi kita, mengontrol hasrat kita, ya hasrat makan dan sebagainya. Termasuk tidak boleh hubungan badan dengan istri. Gitu. Nah yang ketiga nih, puasa apa? Nah ketiga tadi, puasa yang tadi kandungan. Oh kandungan itu. Nah kan jadi karena kita spiritualis, kita ingin... Gimana puasa kandungan Ratu? Gini, puasa kandungan kita meyakini kan semua manusia dikandung selama 9 bulan, 9 hari. 9 bulan, 9 hari. Nah karena ada seorang guru dari anggota TNI mengajarkan saya harus puasa kandungan agar menebus bagaimana rasa penderitaan seorang ibu. Nah, ide berdua lakukan puasa kandungan itu 9 bulan, 9 hari. Nah, setelah puasa kandungan, ditambah puasa menyusui. 9 bulan, 9 hari ini puasa, bukan puasa full 9 bulan, 9 hari ini nggak makan, nggak minum, bukan? Atau seenggaknya sehari makan, Enggak, full 9 bulan, 9 hari. Enggak. 9 bulan, 9 hari itu full. Bener-bener enggak keisi enggak keisi apapun. Enggak, jam 4 sore, jam 4 subuh. Nah, tetap jam 7 malam makan, tapi makannya tadi dengan pola tidak boleh berlebihan. Gitu. Jadi 9 bulan 9 hari itu kita melakukan tirakat itu, puasa itu. Nah, setelah 9 bulan 9 hari, beliau mengatakan kita sudah tuntas. Puasa menyusui. Bagaimana seorang ibu menyusui kita. Kan gitu. Akhirnya puasalah. Puasa menyusui 2 tahun kan? Kita kan disusui sama ibu tuh 2 tahun. 2 tahun gitu. Nah, puasa 9 bulan, 9 hari, lalu puasa disusui oleh ibu, bagaimana kita menebus rasa cintanya ibu kita kepada kita dengan berpuasa. Nah, selama 2 tahun itu kita lakukan gitu. Nah, setelah puasa ini selesai, jalankan lagi puasa akhir balik, artinya puasa bagaimana Tuhan memberikan kesadaran sama kita. Nah, puasa akhir balik itu kurang lebih 6 bulan. Nah, total semuanya 3 tahun 7 bulan gitu. Nah, setelah puasa ini, jadi kemarin di podcast Kang Deddy kan tidak bisa dijelaskan gitu. Nah, ini yang sempat menjadi latar belakang dan berangkatnya Hindu Channel mengundang ide Ratu Lanang, Ratu Istri ini ya gara-gara kami menyaksikan video dari Kang Deddy Mulyadi. Karena benar-benar video itu bener-bener kayaknya real banget gitu. Enggak ada di setting-setting sama sekali. Emang nggak pakai setting itu mah. boleh diceritakan sedikit awal mulanya gimana? Gini, gitu. Jadi kita datang ke Purwakarta itu dalam rangka undangan. Ada undangan dari Bali nih, kita nyetir mobil sendiri ke Purwakarta. Ada undangan dari Kang Deddy, dari Pak Budi, Dinas Pariwisata Ciamis, mengundang untuk acaranya Kang Deddy Mulyadi. Nah, undangannya untuk anak saya yang perempuan, Hasnasya, dia penari kan gitu. Penari. Nah, beliau, jadi anak saya nari di acaranya Kang Deddy. Begitu sampai ke hotel, di WA sama Kang Deddy, saya sudah ada di kafe, itu tuh belum ganti baju itu. Itu tuh perjalanan dari Bali itu baru istirahat sebentar di rest area itu. Gitu bahasanya belum prepare apa-apa. Ceritanya mendalam sekali, tapi kita tidak mau membahas apa yang disampaikan oleh Kang Deddy dan di pembahasan pada itu. Nah, ini yang menarik lagi, ini ada Sulinggih dari Jawa Barat, kemudian menjadi Sulinggihnya itu di Bali. Nah,
ada nggak sih bertolak belakang atau ada ajaran tertentu terkait dengan Sunda Wiwitan atau Siliwangi atau Jawa Barat, kesundaan dengan Bali gitu? Mungkin ini bagus banget pertanyaan Kang Miko. Karena gini, semua orang bicara Sunda dengan Bali. Oh, Seolah-olah Sunda dengan Bali. Padahal semua berbicara seolah-olah berbeda. Padahal dari dulu kita sudah mengenal Bali adalah Sunda kecil. Artinya kecil bukan tempatnya. Kecil itu adalah inti ajaran Sunda ada di Bali. Nah, kenapa ide belajar ke Bali? Karena saya tidak ingin dengar cerita. Di Bali itu kebudayaan, tradisi, agama, lalu kebudayaan tradisi, lalu kehidupan itu jadi satu. Jadi kalau di Sunda mesti nunggu ada acara kelihatan Sundanya gitu. Oh. Tradisi Sundanya kelihatan kalau ada acara ya. Kalau ada tertentu baru kita ngeliat, oh ada orang pakai baju pangsi dan sebagainya. Kalau di Bali kan enggak. 24 jam mereka melakukan tradisi budaya yang mengikat pada diri mereka semua. Jadi kalau pengen tahu ajaran Nusantara, intinya ada di Bali. Bagaimana mereka menghargai alam, bagaimana mereka menghargai sesama manusia, bagaimana mereka menghargai Tuhannya. Trihita Karana berjalan di sana, gitu. Dan di Bali, kenapa taksunya hidup? Karena orang Bali tidak pernah berhenti memuja leluhurnya. Apa yang dipijak, apa yang dimakan, apa yang dipakai, mereka hargai dengan mulia sekali. Nah, ide belajar di Bali, gitu. Kenapa belajar di Bali? Karena Bali punya Indonesia, kan gitu. Kalau Texas punya Indonesia, mungkin saya belajar di Texas. Tapi karena Bali yang punya Indonesia, saya belajar di Bali, gitu kan. Nah, pertanyaannya apa salah saya belajar sama keluarga sendiri? Apa saya salah belajar pada leluhur saya yang ada di Bali? Apa saya juga salah belajar tentang keluhuran budi pekerti yang ada di Bali, yang notabene punya bangsa kita sendiri, gitu. Nah, makanya sering kali saya bicara, yuk belajar bagaimana tatanan Nusantara itu kepada bangsa sendiri, tidak kepada orang lain. Jangan studi banding jauh-jauh gitu tentang ajaran Nusantara, studi bandingnya ke luar negeri, kan nggak nyambung. Nusantara. Nah, kalau kita mau belajar tentang filsafat Nusantara, filsafat kejayaan Nusantara, ada di Mataram, ada ujung-ujungnya di Bali. Nah, ide meyakini itu. Mungkin yang perlu juga kami dari pemirsa Hindu Channel sampaikan, ada ajaran yang berbeda tidak sih dengan Sunda Wiwitan atau Sunda? Gini, karena kan sulit loh belajar di Sunda. Tiba-tiba belajar ke sastra Bali atau ajaran-ajaran Bali gitu. Dimana di Sunda Wiwitan mungkin secara pemahaman seajarannya mereka mengenal hubungan manusia dengan Tuhan itu ada. Tapi kan secara penyebutan dan secara berbeda gitu mungkin. Ratu. Nah, gini Kang, Ratu tidak menginginkan ada konversi, artinya perubahan, persamaan dan sebagainya. Tetapi makanya kenapa jadi Sulinggi? Karena rahasia tertinggi dari ajaran leluhur baru terbuka setelah jadi Sulinggi. Mohon maaf ini sekali lagi. Saya baru tahu esensi yang sesungguhnya seperti apa setelah jadi Sulinggi. Waktu kita bolak-balik dari Bandung ke Bali, itu mah nggak belajar apa-apa, hanya kulit doang. Makanya ada istilahnya gini, kita bisa mencontoh desa-desa di Bali untuk diterapkan di tempat lain, tapi tidak akan hidup. Kenapa? Karena tradisi di Bali sudah menjadi kehidupan. Mohon maaf nih gitu, kita bicara realita. Kemarin ada teman-teman bertanya, mungkin nggak ada sapang lipur yang ada di Bali dibawa ke daerah luar Bali, kan gitu. Nah, bertanyalah dengan teman-teman pariwisata, bisa ide? Bisanya gimana? Ternyata konsepnya Panglipur itulah kebersihan, lalu ramah dan sebagainya. Mereka bicara gitu, saya bilang, itu esensi luar. Kamu tahu nggak? Mereka itu bicara tentang kehidupan. Bagaimana hidup dengan tradisi. Itu Panglipur. Kalau kita bikin di Cianjur, desa seperti Panglipur, bisa nggak tradisi menghidupi mereka? Bisa nggak budaya hidup dengan mereka? Nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Karena kalau di Bali, budaya menghidupi mereka. Mereka hidup dengan budaya. Tradisi yang membuat mereka hidup. Itu Bali. Nah, di luar Bali tidak ada tradisi yang membuat mereka hidup. Kenapa? Di luar Bali tetap dibagi. Saya harus bekerja untuk hidup. Sedangkan pekerjaannya bertolak belakang dengan tradisi. Makanya di Bali Trihita Karana.
hubungan manusia dengan alamnya demikian harmonis, manusia dengan manusianya harmonis, manusia dengan Tuhannya demikian harmonis. Di Bali, Kang. Nah, di luar Bali nggak bisa seperti itu, atau belum bisa seperti itu. Mudah-mudahan bisa nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nggak sastra-sastra yang berbeda. Maka saya bilang sekali lagi, Hindu adalah way of life. Awas nih, jangan dikecilkan arti Hindu. Hindu bukan gini, tadi kita bicara ada kue, ada buah-buahan, ada semuanya. Hindu itu bukan buah-buahan. Hindu itu juga bukan snack. Hindu itu adalah makanan. Jadi kombinasi dari semua itu adalah Hindu. Nah, Hindu adalah way of life, cara pandang, cara hidup dan cara melakukan puja kepada Tuhannya. Itulah Hindu. Jadi jangan diperkecil lagi Hindu kayak gitu. Nah, di saat kita bicara Hindu, maka bicara rasa. Bicara rasa, cinta, kedamaian, ketulusan, kasih sayang. Itu Hindu. Jadi kalau orang Hindu tidak punya kasih sayang, bukan orang Hindu. Orang Hindu tidak pernah tulus sama orang, bukan Hindu. Orang Hindu memaki orang lain, bukan Hindu tuh. Dah Hindu mah kudu tulus, ikhlas pasrah. Itu Hindu. Nah, esensi Hindu masuk ke tempat lain, ke tempat agama-agama lain. Karena Hindu kan agama tertua. Kita sepakat di sana. Bahwa jadi esensi cinta kasih, kedamaian itu masuk. Ada ke sini, ada ke sini, ada ke sini. Nah, saya kenapa jadi kayak gini? Jujur aja, saya mencari kedamaian dalam hidup saya. Udah menemukan kedamaian? Sudah. Ratu? Saya mencari surga yang sesungguhnya. Ratu Istri juga sudah menemukan kedamaian? Astungkara sudah. Rasa damai gimana sih Ratu? Atau Ratu dulu, Ratu Siap, Istri. Ratu Istri Rasa damai damai. gimana sih? Rasa damai itu Karena kita pengen merasakan. Nah, apa ya, rasa damai itu rasa nyaman aja. gini, Tidak. Ratu Istri kan nyaman. Karena beliau perempuan. Karena perempuan itu butuh kenyamanan ya. Kenyamanan, kemapanan, perempuan kuncinya di situ baru damai. Itu. Damai. Nah, kalau ke laki-laki, damai itu di saat kita tidak lagi memikirkan atau ketakutan yang mendasar. Satu contoh gini. Dulu nih, bicara dulu sebelum menjalankan kesucian, kesulinggihan, saya pengen ketemu Kang Miko. Saya berdoa agar ketemu Kang Miko. Setelah ketemu Kang Miko, saya berdoa lagi agar Kang Miko sayang sama saya. Kan gitu. Lalu saya takut kehilangan Kang Miko. Oh. Itu kan dulu nih gitu. Konsepnya sehingga saya harus menjaga handphonenya Kang Miko mana nih. Kok Kang Miko selingkuh gimana? Rasa ketakutan itu. Kalau sekarang sudah berbeda, Kang. Saya Di-happy, berdoanya, difitnah, saya tidak dihina. difitnah, nggak peduli. Dan kita mah nggak penting difitnah juga gitu. Iya, Dipuji juga nggak pengaruh. Dan dipuji nggak bakal jadi hari tujuh studio kaya raya. Dihina nggak bakal ke Nusa Kambangan. Dipuji juga nggak bakal jadi hari tujuh studio gitu. Nah, lalu disanjung-sanjung tidak akan jadi Jokowi juga gitu. Nah, jadi posisinya sudah gampang. Dan saya diciptakan oleh Pangersano Kawasa ya seperti ini. Apa adanya. Dan ini titipan. Buat apa saya ngotot? Ini titipan dari beliau. Jadi kalau mau saya ingin dia tidak kabur dari saya berdoa sama yang punya beliau. Agar beliau senantiasa dengan saya. Gitu. Kalau dulu beda. Saya ambil handphonenya periksa. Mana handphone sekarang ya kan sekarang gitu. Kalau bisa passwordnya. Jadi kalau dulu nih karena saking rasa memilikinya, jadi periksa handphone. Ini nomor siapa nih? Ribut kan gitu. Anak juga dipanggil. Pelajarannya begini-gini, kamu goblok begini-gini gitu. Dulu. Kalau sekarang kita sudah tahu, masing-masing manusia kan sudah diciptakan oleh Sang Penguasa Kawasa dengan jalurnya masing-masing. Bahasa kasarnya mah gini. Sengotot apapun, dah ujung-ujungnya harus beliau. Soker tuh. Bener nggak? Bener. Sekarang gini, kita teorinya Kang Miko mau kemana nih? Ide saya mau pergi ke Subang masa hari ini, ya. Jam berapa Kang Miko berangkatnya? Tas setengah 5 menit lagi, ya. Teorinya Kang Miko mau berangkat ke Subang 5 menit lagi. Tiba-tiba sebelum 5 menit datang orang. Kang Miko, ini ada order cash. Berangkat nggak ke Subang? Belum. Berarti kan kesini dulu. Berarti kan waktu juga punyanya beliau. Tubuh kita punya beliau. Lalu sejak kapan kita memiliki diri kita sendiri? Ida pernah bicara sama teman-teman anak muda, saya mah pengen jadi Jokowi, gitu. Bukan jadi Jokowinya. Bayangkan dari 300 juta bangsa kita yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin satu orang itu. Berarti kan kepercayaan yang luar biasa. Dan Jokowi nggak punya STNK
mobil Mercy yang dipakai sekarang tuh. Dan dia nggak punya sertifikat Istana Negara, gitu. Dia juga nggak punya namanya apa namanya surat-surat pesawat. Tapi dia bisa pakai kemanapun. Karena apa? Kepercayaan dari Tuhan. Nah, kami berdua melakukan ini hanya ingin Pengasano Kawasa percaya pada kami, pemilik hidup ini, gitu. Ratu Lanang, sebenarnya banyak sekali pembahasan kita yang perlu yang perlu kita bahas, gitu. Namun hari ini saya oper dari Miko, dioper ke Ratu Istri. Siap. Ingin bertanya, karena ini ini berusaha menghilangkan rasa grogi, Ratu. Santai. Karena berkomunikasi dengan Sulinggih, Sulinggih itu kan banyak sekali yang itu. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Karena kan salah satunya tadi disebutkan terkait dengan di Jawa Barat seperti Panglipuran gitu kan, bisa atau enggak. Namun yang ingin saya tanyakan adalah di Jawa Barat ada sih nggak sih peninggalan-peninggalan yang bisa diangkat? Mungkin pernah mengikuti Ratu Lanang, mungkin Ratu Istri ada kisi-kisi dan nanti akan dijelaskan oleh Ratu Lanang. Ada, itu kita rencananya mau ke itu ada situs Linggayoni di Indihang ya. Hindihiang. Ya itu situs di Jawa Barat tuh ada di sana Linggayoni. Nah, ada sebenarnya banyak Ratu G. Banyak sekali situs-situs yang di Jawa Barat itu kayak Astana Gede Kawali kemarin itu kita ke sana, terus ke Karangkamulyaan juga itu Linggayoni juga gitu loh. Jadi banyak. Kondisinya bagaimana, Ratu? Ya sedih, kurang sedih aja gitu. Gimana sih sedihnya Ratu Lanang? Gini. Kayak apa ya dia kalau dipikir ya sedih kayak kalau dibalikan gitu ya? Kalau dibalikan leluhurnya ini ya. Tapi kalau di Jawa Barat tuh kurang gitu loh. Gini Kang, dilengkapi sama dari Destri bilang. Ada situs, banyak sekali situs di Jawa Barat. Ada Gunung Padang dan sebagainya. Iya. Nah, lalu karena gini, peradaban agama yang baru masuk melarang, mencegah manusia untuk bersembahyang di tempat-tempat itu dengan catatan banyaklah ya. Kalau saya sebut sini nanti katanya di jam lagi sama netizen. Karena gini, karena banyak sekali orang salah kaprah. Tadi situs-situs yang luar biasa di Jawa Barat ada Indihiyang, ada Candi Cangkuang, ada Mojong Mende, ada Mojong Mende, Pura Mojong Mende. Pura Mojong Mende itu bayangkan. Mojong Mende. Situs Mojong Mende itu, situs Mojong Mende itu sebelum keberangkatannya Resi Makandia ke Bali itu bikin komplek candi di Mojong Mende itu gitu. Nah, tapi komplek candi itu hancur lebur karena apa? Karena tanahnya dikuasai oleh industri. Jadi, bayangkan dari 30 hektar yang harusnya komplek candi terbesar di Jawa Barat, jadi tinggal 60 meter persegi. Ya Tuhan. Kecil dan itu pun sudah berantakan. Dan itu pun sudah diambilin sama orang, dirusak lah sama orang. Nandininya hilang, siwanya hilang, semuanya hilang. Nah, itu di Mojong Mende. Kemarin kita datang ke sana melihat langsung. Bayangkan, yang sebelum pembentukan Besaki itu ada namanya Candi Mojong Mende sebelumnya. Nah, Candi Mojong Mende dibentuk oleh beliau dari Simakandia, lalu berangkat ke Bali, baru bikin Besaki di sana. Besakinya masih ada, Mojong Mendenya mah udah nggak ada, jadi pabrik semuanya gitu. Nah, lalu situs-situs ini dibuat oleh leluhur kita buat apa? Untuk tempat-tempat suci. Kita jangan bicara Mojong Mende zaman sekarang gitu. Zamannya dari Simakandia itu kan hutan lebat itu. Gitu. Iya. Jadi selalu kita melihatnya seolah-olah zaman sekarang yang ada jalan tol dan sebagainya. Tetapi bagaimana leluhur dulu membuat tempat-tempat itu yang demikian sakral dan punya taksu, ada pancer lah kalau kata spiritual mah gitu. Nah, itu kan tidak mudah. Nah, kenapa sekarang jadi porak-poranda? Karena umat kita, generasi muda, terdoktrin oleh ajaran-ajaran asing yang melarang memuliakan leluhurnya sendiri. Sedangkan orang lain dipuliakan sama kita leluhurnya, Kang. Jangan jauh-jauh lah. Kita lupa sama leluhur kita. Contohnya gini, ini ada rumah 2. Ini saya tinggal di sini. Ditinggal di sini itu
Bapak saya tuh ngasih makan 24 jam. Pakai AC, rumahnya bagus, tanahnya hijau, rumputnya bagus. Tapi tetangga sebelah pakai Mercy, tapi rumahnya mohon maaf nih, gersang, padang tandus. Mohon maaf nih, gurun pasir. Tapi orang ini ramah sama anak saya. Anak saya lebih bangga pindah ke tetangga ini daripada membanggakan keluarganya sendiri. Kan gitu. Contoh ini mah. Jadi kita lupa sama yang menghidupi kita siapa. Udara Indonesia kita lupakan, tanah Indonesia kita lupakan, kita lebih senang sama negara lain atau tetangga lain atau bangsa lain. Mohon maaf sekali lagi. Di Sunda air mengalir, burung-burung berkicau kok tiap pagi. Mohon maaf sekali lagi, ikan-ikan banyak kok di sawah dimanapun ada, di laut banyak gitu. Bangsa kita demikian dimuliakannya oleh Sang Yang Maha Kuasa. Dibutuhkan, kita diberikan semua kelebihan. Bayangin. Tapi kita menghargai nggak? Enggak. Lebih suka sama yang sini nih. Leluhur yang menciptakan tempat yang indah ini tidak dipuji, tidak dimuliakan dan tidak diagungkan. Lebih bangga sama yang ini. Nah, akhirnya apa? Leluhur juga masa bodoh tuh. Mohon maaf ini. Gitu. Kalau saya sayang sama Kang Miko, datang sini kan hormat sama Kang Miko. Maka Kang Miko ngasih minum, ngasih makan dan sebagainya. Kan gitu ya. Nah, kalau saya datang sini kurang ajar, buang air sembarangan di sini kan Kang juga kesel deh. Orang ngapain ke sini walaupun saya sulinggi. Betul nggak? Tidak akan ada respect, apalagi berkah. Nah, keberkahan hilang sama negara kita. Kenapa? Lupa sama leluhurnya. Lupa sama jati dirinya. Bangga sama orang lain. Dan bangsa kita sering memakai baju orang lain, bukan bajunya sendiri. Gitu. Dia mengukur badan kita dengan badan orang lain. Badannya orang Arab, badannya orang Amerika, badannya orang Cina. Dia pakai, ya kalau kaos cek orang Sunda mah kaos bebegig jadinya gitu. Padahal baju kita baju pangsi. Kan gitu? Nah, di saat kita melupakan identitas diri kita, maka kita tidak akan dihargai oleh siapapun. Jangan, saya bangga dengan orang Bali punten nih. Bukan saya pengen jadi ke Bali-Balian ya. Orang Bali mah bergaul sama orang Jerman tidak akan jadi ke Jerman-Jermanan. Orang Bali didatengin sama orang Timur Tengah, tidak jadi orang ke Timur Tengah, Timur Tengahan. Orang Bali mah identitasnya jelas. Punten nih mah, saya bukan mengagungkan orang Bali, identitasnya jelas. Nah, tetapi orang lain bergaul sama orang Belanda ke Belanda-Belandaan, ngomong negas bahasa Belanda wae. Ngobrol kan ini identitas nih. Jadi kalau ada Bali, kenapa saya bilang sekali lagi Bali adalah Sunda kecil. Identitas Sunda yang sangat inti ada di Bali. Gitu. Ratu, mohon maaf nih sambung lagi. Karena terkait dengan peninggalan yang ada di Jawa Barat, ini kan tadi mungkin yang disebutkan hanya itu, sebenarnya banyak. Banyak sekali. Yang paling menonjol adalah yang tadinya 30 hektar gitu kan, sampai sekarang 60 meter persegi. 60 meter persegi sekarang. Nah, sebenarnya ini kalau anak muda yang bilang, lah ngapain kita datang ke tempat yang 60 persegi, gitu ngapain gitu kan. Mending kita ke tempat yang mewah yang udah dibangun, kita bisa foto, bisa upload, kita kelihatan wah gitu kan gitu. Nah, apakah ini sebenarnya apa ketidakpedulian umat Hindu sendiri terkait dan ya umat Hindu ya pasti ada tokoh Hindu, ada pejabat-pejabat Hindu kan banyak lah gitu kan, ada juga organisasi-organisasi Hindu, cendekiawan Hindu gitu kan. Walaupun teman-teman juga memiliki kepentingan pribadi masing-masing gitu kan. Nah, seharusnya ini gimana, Ratu? Boleh jawab ya? Jadi gini, kita tidak juga mengajarkan mereka mundur zaman lah. Sehingga begitu tahu tentang leluhur, lalu mereka hidup di zaman batu, nggak gitu juga gitu. Wah, kita jadi orang Hindu, akhirnya kita lepaskan handphone, naik ke atas gunung, pakai baju kulit, kan nggak kayak gitu juga, kulit kayu, nggak gitu juga. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah semua ajaran leluhur itu membuat kita mundur ke belakang. Kita harus meyakini teknologi yang kita pakai sekarang adalah untuk memuliakan bagaimana leluhur kita bisa dimuliakan oleh teknologi yang kita miliki. Sepakat ya? Jadi jangan teknologi yang kita miliki saat ini malah mengecilkan arti leluhur zaman dulu. Nah, lalu tadi tanah-tanah yang tadi tinggal 60 meter persegi.
tidak mungkin juga pabrik-pabrik yang sudah ada di sana digusur gara-gara itu uang besar dan akan biaya tinggi gitu ya. Tetapi paling tidak menambah kerusakan di situs-situs yang lain. Nah, kita generasi muda, punten Kang Miko, saya bicara kemarin, Bandung teh bukan punya saya, tapi punya anak cucu saya, kan gitu. Candi Cangkuang bukan punya saya, tapi leluhur meninggalkan Candi Cangkuang untuk saya wariskan kepada anak cucu saya. 1, 2. Yang ketiga, saya pernah bicara di PHDI. PHDI bukan punyanya Ide Pandita Agung Putanata Siliwangi atau Dharma Adiaksa yang sekarang. PHDI adalah punya anak cucu kita. Jangan gagal kelakuan kita ribut di PHDI, lalu anak cucu kita cuma cerita doang. Dulu ada loh namanya PHDI. Sekarang mana? Nggak tahu. Atau dulu pernah ada loh namanya Prambanan. Sekarang mana? Nggak tahu, udah jadi mall sekarang mana? Kan gitu. Nah, sekarang anak muda sekarang harus tahu mana yang bisa dibangun, mana yang tidak. Itulah kemarin Kang Deddy bilang, Buana Alit, Buana Ageng. Di Jawa Sunda juga ada Titangtu. Karamaan, Karasian, Karatuan. Karamaan, ketuhanan. Artinya tempat-tempat mana yang adanya Tuhan gitu. Artinya itu nggak boleh dirusak. Hutan, air, gunung dan sebagainya itu jangan dirusak. Kenapa? Tuhan itu bukan wujudnya Mama, Tuhan itu bukan Tuhan yang ngerti maksudnya? Wujud. Tuhan itu adalah alam semesta yang memberikan kita hidup. Hutan memberikan kita oksigen. Laut memberikan kita air. Karena dari laut lah air itu masuk ke tanah gitu. Lalu tanah memberikan kita makanan. Kan gitu? Karena apapun yang dari tanah itu kan akhirnya menjadi makanan. Rumput jadi makanan kambing, sapi dan sebagainya. Nah, itulah yang dibilang lemak cair teh gitu. Artinya kita hargai itu. Itu yang harus kita jaga untuk generasi Sunda yang sekarang nih atau Hindu yang sekarang. Sekarang punya aplikasi, dibuka. Oh, ternyata di daerah Lembang cocoknya nanam anu. Kan gitu. Karena aplikasi sudah ada nih teknologi, tanam yang memang sesuai dengan daya tahan tanah di sana. Jadi memanfaatkan alam sesuai dengan fungsinya, tidak merusak gitu. Lalu gunung buat apa dibongkar gitu. Kalau gunung dibongkar kan, maaf, sekali lagi sirkulasi udara pun hujan akan berbeda. Karena kan udara kan mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Kalau tempat tingginya udah nggak ada, rendah semua gimana ceritanya? Nah, hal-hal itu yang dibilang tadi kebijakan, bagaimana kita mengajak generasi muda untuk sadar lingkungan, sadar akan dirinya, tahu akan negaranya, bangga akan bangsanya, gitu. Gitu, Kasep. Ya, gitu. Kayaknya kalau dipanggil Akang kayak orang Sunda, cuman nggak bisa ngomong Sunda, Ratu. Nggak bisa ngomong Sunda. Nah, ini yang tadi di cuplik awal, pertanyaan awal, bagaimana cara kita anak muda atau umat Hindu yang bingung kalau ketemu orang-orang suci atau ketemu orang-orang sulinggi. Karena Miko kan sempat bingung juga kemarin komunikasi dengan Ratu. Dia mau manggilnya siapa, takut ada kesalahan. Nah, mungkin umat Hindu juga ingin kalau Ratu istri dipanggil siapa, apakah harus Ratu, kalau Ratu lanang harus siapa, terus kalau sulinggi atau pendanda atau empu itu bagaimana gitu. Gini, yang namanya sulinggi tidak lagi lahir dari pernikahan atau lahir dari seorang perempuan atau manusia lagi. Sulinggi itu lahirkan dari Weda, pengetahuan. Weda itu adalah ibu, the mother of pengetahuan, ya. Ibu dari pengetahuan adalah Weda. Jadi sulinggi dilahirkan dari Weda. Kalau sudah dilahirkan dari Weda, siapapun nama belakangnya itu hanya sebagai simbol awal siapa beliau. Artinya dari mana, made in mana gitulah. Tapi tidak merubah esensi kesulinggihan. Jangan pernah berpikir sulinggi itu terkotak-kotak. Nggak ada. Sulinggi mah dari Weda semuanya. Nah, jadi aneh buat ide pribadi, mohon maaf ini, kalau dia merasa sulinggi dari A, B, C, D, padahal semua lahirnya dari Weda. Nah, tadi panggilan, ide ratu lanang misalkan sama yang laki-laki, ide ratu istri sama yang perempuan. Nah, ada penyebutan ada dua. Saya memanggil diri saya nggak boleh ratu. Saya memanggil diri saya harus ide. Nah, kalau Kang Miko manggil saya ratu, gitu, ratu lanang. Saya nggak boleh, ratu lanang nggak boleh saya menyebut diri saya ratu lanang. Saya harus panggilnya ide. Nah, ide lanang, ini ide istri. Nah, Mamiko panggil saya ratu lanang, ratu istri. Jadi, jangan main ide-idean atau ratu-ratuan nih gitu posisinya. Paham maksudnya ya?
Jadi kalau saya sudah bilang saya ide lanang, Kamiko nge ide ratu lanang, nge ide ratu istri gitu. Nah, itu panggilan. Di belakangnya ada Ratu Prande, ide Pandita Agung, ide Resi Agung dan sebagainya. Itu hanya sebagai clue, tanda dari mana mereka berasal. Contohnya Ratu. Misalkan Ratu Prande itu berasal dari kasta Brahmana, keturunan Brahmana. Awas nih, keturunan Brahmana. Keturunan Brahmana berarti orang tuanya seorang Sulinggi yang menjalankan kebrahmanaan, karena Sulinggi dimanapun sebagai Brahmana. Nah itu walaupun saya bukan orang Bali, tapi saya sebagai Brahmana. Kenapa? Karena saya menjalankan kesulinggihan. Itu konsepnya Brahmana gitu. Nah jadi Ratu Prande, berarti dia keluarga keturunan Brahmana gitu. Ada lagi ide Resi Agung, berarti ini keturunan dari raja atau dari kesatria. Jadi itu hanya penyebutan aja di belakang, tapi tidak menghilangkan esensi kesulinggihannya. Nah, saat ini lagi digoreng nih, digoreng-goreng lagi, digoreng-goreng lagi di keluarga besar Bali gitu. Jadi pakai tok orang Sunda mah ribut deh gitu dah, ribut antara Sulinggi gitu, yang mengklaim dirinya paling Sulinggi lah gitu bahasa kasarnya. Padahal saya belajar di Bali gitu. Beliau ini mengajarkan saya. Guru. Jadi yang ribut-ribut pengetahuannya dapat. Iya, yang ribut-ribut ini padahal mengajarkan saya itu waktu itu, Kang, kalau sudah jadi Sulinggi udah nggak ada lagi ini gitu. Semuanya adalah Brahmana. Nah, sekarang yang bikin saya bingung orang Sundanya, kenapa guru saya pada ribut satu sama lain, memperebutkan masalahnya sendiri gitu. Lalu saya bicara, ini orang Sunda nih, karakter orang Sunda, nyamun ribut mah ribut we lah. Kalau mau ribut aja. Dan saya mah pulang aja ke Jawa Barat. Karena gitu. Jawa Barat sendirian. Nah, ada seorang Jawa Barat kan gitu. Nah, karena konsepnya orang Sunda mah tidak ada lagi. Maaf nih, Sunda itu bukan suku. Sunda itu adalah ajaran. Ajaran leluhur pikukuh. Artinya yang dimuliakan di zaman Nusantara dulu, belum masuknya agama-agama impor ke kita, agama franchise saya bilangnya gitu. Itu adalah ada nama pikukuh Sunda, ajaran Sunda. Nah, ajaran Sunda itu mengajarkan cinta kasih, kedamaian, kadede, kanyaa, pengampun. Jadi orang Sunda yang belajar ajaran Sunda tidak akan ngomongin orang jelek. Dia tidak akan mengatakan orang jelek dan tidak akan mengklaim dirinya suci. Awas nih, kalau orang sudah belajar kesundaan tidak akan bilang kamu salah. Di saat saya bilang kamu salah, berarti saya salah. Kenapa? Saya sudah menyalahkan orang gitu. Lalu haknya saya apa menyalahkan orang lain? Itu ajaran Sunda. Nah, saya dapat esensi itu setelah belajar di Bali. Esensi itu begitu saya menjadi Sulinggi, belajar di Bali, oh ternyata ilmu Sunda teh kieu gitu. Nah, ternyata, mohon maaf sekali lagi Kang Miko, ini kesempatan baik agar kita sama-sama satu bangsa ini. Sunda adalah ajaran, bukan suku. Dan seluruh bangsa Indonesia itu bagian dari Sunda. Ada Sundaland, tatanan Sunda. Nah, tatanan Sunda itu berarti seluruhnya semua bangsa kita teh sudah mengerti kesundaan gitu, mengerti perdamaian. Nah, makanya dengan kesempatan ini, Ide sarankan mengajak teman-teman seluruh Indonesia, bangsa kita mah sudah selesai dengan agama. Bangsa kita mah tidak terkotak-kotak oleh agama. Bangsa kita bangsa yang cinta kasih, cinta damai, penuh kasih sayang, penuh hormat kepada sesama. Yang terakhir, etikanya tinggi bangsa kita mah. Etika bermanusia. Contohnya seperti apa, Ratu? Gini, orang tuh belum bisa jadi manusia kalau belum bisa memanusiakan orang lain. Satu contoh, tadi saya bilang sama Kang Miko, tadi ada Akang datang kan? Betul nggak? Kan saya bangun. Seharusnya Ratu duduk aja. Kan saya duduk aja. Orang lain siapa sih mesti bangun? Orang saya Sulinggi kan gitu. Terus Ratu bangun berdiri, kan? Iya. Bangun. Lalu saya tanya sama Kang Miko, saya salaman sama Kang Miko nggak? Salaman. Lalu pala saya lebih tinggi nggak sama Kang Miko? Enggak kan? Nah itu etika. Ulah ngarasa pangluhurna, jangan merasa paling tinggi. Ulah ngarasa pang sucina, jangan merasa paling suci. Ulah ngarasa pang benerna, jangan merasa paling bener. Ulah ngerasa pang hadena, jangan merasa paling baik. Itu ajaran Sunda. Kalau kita introspeksi ke diri, tidak merasa paling, maka dia akan menghargai orang lain. Karena untuk ajaran Sunda, siapapun di depan kita itulah pengetahuan. Gitu. Nah, ini teh pengetahuan buat saya. Nah, Kang Miko, kenapa? Mau jahat, mau baik depan kita itu pengetahuan. Dan tidak boleh justifikasi. Seandainya Miko nih, habis mencuri barangnya Ratu. Ratu istri, Ratu lanang.
Marah Ratu dengan... Buat apa marah? Kan saya tanya dasarnya nyuri kenapa? Oh, Kan gitu. cari tahu dulu. Iya. Kenapa? Ada orang lapar karena mencuri, ada orang membunuh karena rasa marah, kan semuanya ada penyebab. Nah, sekarang kalau orang yang sudah menjalankan tadi sebagai orang Sunda gitunya, ilmu kesundaan, dia tidak akan menjustifikasi orang lain seburuk apapun, menjelekkan orang lain apapun. Itulah yang membuat Ratu Istri mendampingi mendampingi Ratu Lanang ya. Tinggi. Karena kan asli Bali nggak Ratu? Iya, asli Bali ini mah. Asli Bali. Kalau mungkin ada yang tahu Bali mana Ratu? Kalau Ratu Aji itu dari Singaraja, Tunianga dari Tabanan. Terus besar di Jakarta, lahir di Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Sama nih Jakarta Timur. Ternyata tadi pas waktu mau ke studio Hindu Channel deket sama Pura Rawamangun. Rawamangun, betul. Bilangnya jam 10, nggak taunya jam 9. Kami generasi Hindunya yang panik. Gitu. Nah, ini durasi udah berapa? Kita kalau memang diskusi memberikan motivasi, inspirasi pasti tidak berasa ya. Tidak ingat waktu. Mungkin Siap. Ini karena Ratu Lanang tadi sudah menyampaikan dan nanti akan menyampaikan lagi. Mungkin Ratu Istri pesan untuk umat Hindu, untuk generasi Hindu, untuk adik-adik, anak-anak mungkin yang tentunya kelak akan menjaga kebudayaan kita, menjaga keyakinan kita sendiri gitu tuh biar semangat nih. Gimana Ratu Istri? Jangan pernah menurut ide Istri ya, jangan pernah lupa akan leluhur dan hormat kepada orang tua. Itu aja. Karena ide Istri sangat merasakan itu. Selama kita melupakan leluhur, kita tidak akan terjadi apa-apa. Selama kita hormat sama orang tua, kita pasti akan sukses. Itu aja. Kayaknya kok Ratu Istri kayak ada sedih-sedih. Iya. Kenapa Ratu? Karena ya proses hidup yang nggak mungkin Ida ceritakan. Banyak pengalaman hidup dan proses hidup yang Ida jalani. Mungkin pesan dari Ratu Lanang sampai Ratu Istri sedih gitu kan, mungkin sedikit agar mungkin yang lebih kuat adalah Ratu Lanang. Kita kadang-kadang lupa sama orang tua kita. Orang tua itu leluhur. Jangan bicara terlalu tinggi lah. Leluhur itu ada orang tua, DNA dalam tubuh kita yang mengalir itu siapa. Kadang-kadang kita lupa, di saat tetangga ngasih kita satu buah roti, kita menganggap tetangga sayang sama kita. Padahal orang tua kita memberikan hidupnya, darahnya, waktunya untuk kita. Kita nggak pernah menilai itu. Yang tadi Ratu Istri kenapa keluaran mata sama dengan ide ambilin tisu. Tisu nggak? Itu karena bangsa kita selalu lupa akan jati dirinya. Lupa asal usulnya, lupa orang tuanya. Dia bangga dengan orang lain. Jadi keluar air mata gini nggak apa-apa ya. Ini kalau di KDI udah menang ini. Jadi seringkali bangsa kita atau anak muda kita terbius dengan pergaulan di luar sana, sehingga lupa sama etika. Jadi etika itu bukan berterima kasih saja, etika itu bukan cium tangan, bukan itu. Etika adalah bagaimana memanusiakan manusia yang lebih tua dan memanusiakan manusia yang lebih muda. Yang muda dituntun, yang tua dihormati, itulah etika. Nah, di saat kita bicara tadi makanya, Ida ingin anak muda generasi Hindu sekarang, atau semua bangsa kita, seluruh Indonesia, sadar siapa diri kita. Kita bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, dan bangsa yang maju. Awas nih, jangan pernah terdoktrin, mendengar doktrin, lalu kita dianggap bangsa yang gampang diadu domba. Ada kata-kata gini, yang saya dengar. Hargai dirimu sebagaimana kamu menghargai tempat suci. Hargai orang tuamu sebagaimana kamu menghargai Tuhanmu. Karena tanpa ada mereka, tempat suci dan orang tua, kita bukan apa-apa. Itu konsepnya. Siap. Di akhir malah kita meneteskan air mata. Iya. Karena sempat
apa sih? Nah mungkin izin bertanya lagi sama Ida Ratu Istri. Lebih banyak diam, kenapa Hampureun nih? Lebih menyerahkan kepada Ratu Lanang untuk menyampaikan. Mungkin ada alasan yang mungkin haruslah kita anak muda, Miko sebagai anak muda juga Ratu, karena kan. Karena kalau ide istri itu selalu apa ya, dalam proses hidup itu cepet ini loh, jadi nggak mau memperlihatkan kesedihan atau apa ya, langsung aja oper ke ide nggak mau banyak komen. Gini Kang Miko, saya tambahkan sedikit ya, kalau bisa jangan dipotong ini. Saya itu punya orang tua, mama itu kanker otak. Mama itu meninggal waktu kita masih pada kecil. Beliau sakit kanker otak, buta, lumpuh, tuli di tempat tidur. Itu di mata saya sampai sekarang belum hilang. Bolong di kepalanya itu, sakitnya beliau tiap malam teriak. Gitu. Nah, penderitaan itu kan nggak ada yang tahu. Sakitnya itu nggak ada yang tahu gitu. Artinya bagaimana seorang anak kelas 2 SD melihat ibunya sakit seperti itu. Nah, banyak orang menghujat saya segala macam. Kenapa? Dia nggak tahu jalan hidup saya sebagai ini. Bagaimana penderitaan seorang anak kelas 2 SD yang berdoa minta mamanya sehat, ternyata nggak sehat-sehat kan, malah meninggal. Lalu bagaimana anak kelas 2 SD dibuang oleh bapaknya? Pada ibu kita lagi sakit nih, gue mesti ngadu kemana kan gitu. Nah, ini ternyata proses perjalanan spiritual. Jadi sakitnya penderitaan waktu kecil itu buahnya sekarang gitu. Empati pada orang, merasa tidak tega pada orang. Kalau ada di gereja di Bali, ada orang datang macam-macam yang sakitnya, berusaha agar bisa menyembuhkan orang ini. Kenapa? Berharap agar dia tidak merasakan apa yang saya rasakan. Nah, hal-hal itu yang orang-orang Sulinggih yang lain tuh nggak tahu perjalanan hidup saya, hanya bisa ngomong gitu. Gitu loh. Penderitaan seorang Idepandita Agung Putranata Siliwangi itu bukan naik ibunya gandeng ibunya ke pasar belanja. Saya melihat ibunya nangis, sakit, menjerit tiap malam. Lalu dia bilang ke saya, manggil nama kecil saya, "Boy, tolong mana lampunya?" Karena dia buta, saya nyalakan lilin, beliau pegang apinya, tangannya sakit, nangis. "Mama buta ya." Bayangkan itu. Nah, itu yang membuat saya sehingga saya bilang saya nggak mau mundur ke belakang lagi. Saya harus maju ke depan. Nah, kenapa penyerahan total? Karena buat ide pribadi nggak ada milik saya gitu. Kapanpun bisa diambil sama Betara kok. Istri 2 diambil sama orang atau diambil sama Betara meninggal. Anak juga sama, diambil sama calon mantu atau meninggal. Ada nggak manusia yang bisa mempertahankan miliknya? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang bisa? Ada Sulinggih Sakti di Bali yang bisa mempertahankan miliknya? Nggak ada yang bisa. Ada orang suci dari Arab Saudi yang bisa mempertahankan miliknya? Nggak ada. Nah, disitulah mulai Ida merasakan, saya itu emang nggak punya apa-apa. Gitu. Lalu buat apa juga ngotot sama yang bukan milik saya gitu loh ceritanya. Dan gitu. Hidup ini ya punya beliau. Beliau mau ambil kapanpun ya silakan, ya ada orang punyanya beliau gitu. Nah, hal-hal ini yang membuat ide perjalanan ternyata dari kecil tuh sudah diciptakan untuk jadi seorang Sulinggih mungkin dengan proses penderitaan yang luar biasa. Orang keluarga saya mah udah datang ke saya mah cuma satu kata-katanya, gak jadi kafir gitu. Tapi di balik gitu perjalanan itu semua ternyata Ratu Istri dan Ratu Lana hanya menutupi untuk supaya orang-orang yang di lingkungan jangan merasakan seperti saya. Betul. Ya mungkin di Hindu Channel ini pertama. Betul. Karena di luar dugaan Miko juga. Karena ini mohon maaf tadi diskusi kita akan membahas apa? Ini bukan pembahasan sebenarnya. Di luar konsep ya. Malah ternyata di balik happy-nya Ratu Lanang, humoris. Dan tegas gitu. Ternyata karena ditempah dari mental-mental yang luar biasa. Gini Mas Miko, saya cerita sedikit tadi. Mama saya sakit kanker otak, buta, lumpuh tuli. Lalu kita dalam keluarga yang miskin.
nggak punya apa-apa. Mama sakit tuh cuma kalau lagi teriak sakit tuh kita minum kasih dia kolgen. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya uang. Mohon maaf sekali lagi. Lalu proses itu saya diperlihatkan oleh alam semesta itu bagaimana ketidaksetiaan bapak saya. Saya nggak bisa membayangkan itu. Ngerti nggak maksudnya? Gimana rasanya pada saat itu? Jadi umur 2 SD nih, bukan seperti ini. Lalu saya bisa bertahan seperti ini karena saya belajar karate, Bandung Karate Club, BKC di Jawa Barat. Astungkare, saya sabuk hitam dan 5. Saya kerja dengan karate saya. Saya jadi debt collector, saya jadi apapun, yang penting bisa ngasih makan adik saya. Itu yang saya lakukan. Nah, sifat tegas tadi, karena kalau nggak tegas nggak hidup zaman dulu. Dan sekarang sampai sekarang pun saya sama gitu. Kalau saya mah kalau nggak suka ngomong depan saya, jangan ngomong di belakang. Di Bali pun saya begitu sama para sulinggi teman. Ratu, kalau nggak suka sama saya ngomong depan saya ya, adu pukul aja gitu. Jangan ngomong di belakang karena saya nggak sakti. Saya nggak bisa bikin Ratu dengan doa. Matinya Ratu nggak bisa, saya bikin doa. Kita berkelahi aja adu pukul gitu. Itu karena kebawa. Loh, sifat saya emang kayak gitu dulu. SMA itu, ini kan pacar SMA saya. Ini pacar SMA itu. Nah, SMA Tapi bukan berarti cinta pertama? Cinta pertama emang. Oh, cinta pertama? Iya, pertama dan terakhir. Gitu. Nah, jadi orang lain waktu SMA pacaran segala macam, ide mah enggak ngajar karate. Gitu. Saya kenapa kalau nggak ngajar karate saya nggak makan. Saya harus ngajar karate. Kalau nggak ngajar karate saya nggak bisa ngasih makan adik-adik saya. Kalau saya ngajar tukang parkir saya nggak bisa ngasih makan adik-adik saya. Gitu. Jadi beda sakit penderitaannya Ide Pandita Siliwangi Manuabe atau Ide Raja Resi Agung Putranata Siliwangi Manuabe dengan penderitaan yang dijalankan oleh para sulinggi yang ada. Gitu. Nah, sebagian dari mereka itu penderitaannya kenapa? Karena papahnya pergi, mamahnya sakit. Gitu. Tapi tidak ada sesakit yang double kayak saya kan. Bayangkan, saya harus menyaksikan mama saya menjerit tiap pagi, tiap malam di saat kanker otaknya menjalar. Gitu. Dan anak kecil kelas 2 SD Kang saya punya anak, punya adik kita berlima laki semua. Bayangkan saya kelas 2 SD, yang adik saya paling kecil 8 bulan ini. Bisa dibayangin nggak? Orang lain kelas 2 SD datang pulang ke rumah tinggal makan, saya harus masak nasi dulu buat adik-adik saya. Nah, ini perjalanan hidup yang nyata. Dan baru cerita di sini, tempat lain belum. Gitu Kang. Siap. Matur suksema. Terima kasih. Siap, sama-sama Kang. Ratu siap. Istri Ratu Lanang. Dan tentu setiap mungkin pemirsa Hindu Channel, adik-adik, teman-teman generasi Hindu, setiap manusia kita memiliki masalah masing-masing. Dan mari kita kuat dan juga selesaikan secara internal kita, secara bijak. Karena ya salah satunya adalah di video kita pada hari ini, apa yang kita lihat terkait dengan orang suci, Pedanda, Pinandita, Romo, itu kuat dan berani keliling kemana-mana untuk demi kejayaan umat Hindu itu sendiri. Namun ternyata hari ini beliau meneteskan air mata di Hindu Channel dan ini menjadi titik semangat dari Hindu Channel untuk selalu keliling ke daerah-daerah dan izin kami besok ke Malang, ke Banyuwangi, ke Jember dan juga ke Bali. Semoga kami tetap mengharumkan nama Hindu. Harus. Dan terima kasih sekali lagi Ide Pandita Agung Putri Resi Manuabe, Ide Pandita Agung Putranata Siliwangi Manuabe. Matur suksema. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Atur nuhun. Iya, atur nuhun.